Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 sebelumnya memohon maaf kepada teman-teman semua dan juga Pak dosen karena ada keteledoran pembuatan makalah dan akhirnya presentasi terbengkalai sampai minggu saat ini. Baik, nama saya Muhammad Nahid Buldani, nomor induk mahasiswa S2 2018 3050, kelas HTN 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait makalah hukum lingkungan dengan tema gugatan dan ganti rugi lingkungan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis gugatan. Yang pertama, gugatan volunteer. Gugatan volunteer ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas permohonan ke pengadilan negeri. Banyak yang mengatakan bahwa volunteer ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai gugatan, namun lebih tepatnya dikatakan sebagai permohonan. Yang kedua adalah gugatan kontentiosa. Gugatan kontentiosa dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung dua unsur. Yang pertama pihak, yang kedua adalah parti. Dalam prakteknya gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa. Yang ketiga yaitu gugatan legal standing. Gugatan legal standing ini dapat diartikan secara luas, yaitu hak seseorang atau kelompok orang atau organisasi untuk tampil sebagai penggugat di pengadilan guna mengajukan gugatan perdata. Pada dasarnya, gugatan legal standing ini diajukan dengan dasar mewakili kepentingan umum atau kepentingan lingkungan. Yang keempat adalah gugatan class action. Gugatan class action ini dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Salah satu pakar menyebutkan class action pada intinya adalah gugatan perdata, biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian. Berikutnya adalah class action. Class action sebagai instrumen penyelesaian lingkungan hidup. Tentang ganti kerugian dikaitkan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang hal yang sama. Adapun kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata dengan pokok gugatan ganti kerugian ditetapkan menjadi kompetensi absolut lembaga peradilan umum. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abdul Rasyid Effendi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rasyid Effendi, NIM S 2018 3046, kelas HTN 2, akan melanjutkan materi sebelumnya dari saudara kami Nahid Buldani. Sebelum penjelasan selanjutnya, kami memohon maaf kepada teman-teman sekalian dan juga kepada dosen pembimbing mata kuliah hukum lingkungan atas keteledoran kami yang seharusnya presentasi ini sudah selesai minggu depan, tetapi karena kesalahan kami pribadi sehingga presentasinya minggu sekarang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya tentang kedudukan hak gugat pemerintah dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan. Kedudukan dan fungsi hukum lingkungan
atau hukum administrasi negara yang demikian vital terhadap penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam UU PPLH atau Undang-Undang Peraturan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dapat difahami apabila melihat fungsi negara atau fungsi pemerintah sebagai lembaga publik yang berada dalam sistem negara hukum kesejahteraan atau welfare state, di mana negara atau pemerintahan berkewajiban berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Salah satu instrumen keperdataan yang bisa dipergunakan oleh organ pemerintah yakni bentuk perjanjian kebijaksanaan yang pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum yang menjadikan kebijakan publik selaku objek perjanjian. Jadi di negara Indonesia khususnya yang menganut negara kesejahteraan, di mana penegak hukumnya ialah suatu pemerintah yang perannya untuk menegakkan keadilan serta menjamin atas kesejahteraan masyarakatnya. Dan secara teoritis, hukum lingkungan ini ialah berkaitan dengan hukum administrasi negara, di mana dapat dipahami bahwa hukum administrasi negara atau HAN diartikan sebagai sebuah hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan. Sebagian dibuat atau berasal dari pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk mempengaruhi terhadap tindakan pemerintah. Maka unsur HAN atau unsur hukum administrasi negara dalam UU PPPLH merupakan kesatuan hukum yang memberikan landasan bergerak bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahannya di bidang lingkungan hidup. Seperti itu. Sebagaimana lembaga publik, maka salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang saya jelaskan barusan. Dan dalam menjalankan fungsi tersebut, maka pemerintah memiliki dua kedudukan hukum, yakni sebagai wakil dari badan hukum publik dan juga sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan tersebut. Itu kedudukan hak gugat, yang dimaksud kedudukan hak gugat pemerintah dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan. Jadi yang berhak itu siapa? Ialah pemerintah untuk menegakkan hukum. Selanjutnya tentang gugatan ganti rugi dalam hukum lingkungan. Barusan mekanismenya, sekarang tentang gugatannya atau ganti ruginya. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang yang isinya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tertera pada pasal 90 ayat 1 yang mana menyatakan di dalamnya instansi pemerintah dan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Jadi dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 90 ayat 1 itu menerangkan bahwa pemerintah berhak meminta ganti rugi, berhak mengajukan gugatan terhadap oknum ataupun perorangan atau pemerintah, perusahaan atau badan usaha lainnya yang mengakibatkan pencemaran atau kerugian terhadap lingkungan hidup. Maka pemerintah
berhak menggugat dan berhak meminta ganti rugi kepada pelaku atau instansi yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Sedangkan menurut Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 651 menyatakan bahwa walaupun pasal 90 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tersebut menggunakan kata-kata pemerintah dan pemerintahan daerah, tidak mengajukan gugatan, membuat gugatan kurang pihak, penggugat karena mengajukan gugatan adalah soal wewenang yang sangat bergantung pada pemilik wewenang itu untuk menggunakan wewenangnya atau tidak. Seperti itu tentang ganti rugi. Materi terakhir ialah tentang faktor-faktor pendukung penerapan ganti rugi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, di mana hukum lingkungan itu yang kaitannya rata-rata masalah sengketa, di mana kalau sudah masalah sengketa hubungannya pasti tentang hukum perdata. Jadi di dalam gugatan tersebut pasti ada sanksi, yaitu berupa ganti rugi dan lain sebagainya, tergantung permasalahannya. Namun yang kerap kali ditemukan di dalam lingkungan hidup ini adalah masalah sengketa yang kaitannya terhadap hukum perdata. Itu. Di sini dijelaskan untuk mendukung penerapan ganti rugi sebagai salah satu sanksi hukum dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan baik bersifat hukum maupun non-hukum. Adanya produk hukum yang mengatur secara tegas dan pasti tentang buku mutu sumber daya lingkungan hidup masing-masing, mekanisme mengambil keputusan ganti rugi oleh pihak penengah beserta kekuatan hukum dan pelaksanaan eksekusi dari penetapan ganti ruginya. Prosedur pemeriksaan gugatan class action beserta mekanisme eksekusi putusan pengadilan tentang hal itu merupakan beberapa contoh persoalan hukum. Jadi yang hukum itu misal contoh yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, salah satunya ialah jenis gugatan class action, di mana di sana sering digunakan terkait permasalahan sengketa yang itu mungkin bisa disebabkan oleh kelompok ataupun non kelompok di dalam permasalahan tersebut. Yang kedua, adanya instrumen laboratorium yang layak, ketersediaan aparat penegak hukum yang berkualitas, kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang peduli serta ramah lingkungan. Nah, itu merupakan contoh yang non-hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan itu merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan atau tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang terhadap lingkungannya tersebut, yang mana pelaksanaan peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan suatu sanksi atau adanya sanksi terhadap orang atau sekelompok yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan tersebut, yaitu berupa sanksi administrasi atau sanksi dalam aspek perdata maupun pidana, yang mana di dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 itu dijelaskan tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, bahwa sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis,
Ini yang sanksi administrasi yang berupa contohnya misal teguran tertulis, penahanan perizinan, pemaksaan pemerintah, dan pencabutan izin terhadap lingkungan tersebut. Itu yang contoh yang sanksi administrasi. Sedangkan terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mana sudah saya jelaskan tadi, yaitu pada pasal 84 sama di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa untuk menggugat dengan adanya sengketa tersebut, untuk menggugat ganti rugi atau biaya pemulihan lingkungan hidup terdapat dua jalur. Ada dua jalur, yaitu melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup oleh atau atas nama badan usaha atau perusahaan sesuai dengan pasal 116 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang menyuruh terhadap pelaku pencemaran lingkungan tersebut. Dalam ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana, penjara, atau denda. Sanksinya yaitu kalau sudah dipidana yaitu bisa berupa penjara ataupun denda. Kalau yang administrasi tadi sanksinya contohnya semisal pencabutan perizinan, paksaan pemerintah, atau pembekuan terhadap perizinan tersebut. Itu yang administrasi. Sedangkan sanksi yang di aspek pidana itu semisal penjara atau dikenakan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengenai beberapa faktor yang menghambat dan dalam penegakan hukum, yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana perizinan, sistem AMDAL, kesadaran hukum, masyarakat, lingkungan. Apabila semua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, maka lingkungan hidup akan benar-benar memberi kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini dijelaskan bahwa penegak atau penegak terhadap perlindungan lingkungan hidup itu penegaknya ialah sarana hukum atau aparat penegak hukum. Yang kedua, berkecukupannya fasilitas atau sarana di dalam lingkungan tersebut. Jadi kalau masyarakat itu sudah merasakan kepuasan, merasakan kelayakan di dalam suatu lingkungan tersebut, mungkin terjadinya pencemaran lingkungan itu sangat sedikit sekali. Jika masyarakat sudah merasakan sarananya itu sudah lengkap atau perizinannya itu tidak susah. Selain itu, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Peraturan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup. Di dalam dan pasal 1353 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Namun dalam memperhitungkan kerugian atas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diperhitungkan seluruh aspek privat maupun aspek publik untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sebagai aset milik masyarakat. Jadi di dalam adanya gugatan ganti rugi tersebut dinilai kerugiannya itu dinilai dalam aspek privat
maupun aspek publik. Kenapa seperti itu? Agar supaya pengembalian fungsi terhadap lingkungan tersebut itu maksimal. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi kami dari kelompok 9 banyak-banyak meminta maaf kepada mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan dosen pengampu hukum mata kuliah hukum lingkungan karena keteledoran kami. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.